Hai netizen, selamat siang. Hari ini hari Sabtu yang ceria dan Sabtu yang cerah bersama kita tajako.com. Nah, netizen, hari ini kita akan berdiskusi ringan dan santai mengenai putusan MK nomor 18 tahun 2019, di mana dalam putusan tersebut membatalkan atau mencabut Undang-Undang Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999. Nah, hari ini saya akan bersama Pak Yudi untuk membahas pro dan kontra mengenai putusan MK nomor 18 tahun 2019 tersebut. Nah, hari ini saya bersama dengan Pak Yudi akan membahas mengenai putusan MK nomor 18 tahun 2019 tersebut. Pak Yudi gimana? Pro, setuju apa enggak nih dengan putusan itu? Kalau saya setuju aja. Setuju. Nah, kalau saya sih sedikit tidak setuju sih. Wah, ada Sini. Dari mana? Enggak, dari perpustakaan. Oh, ini asik nih, lagi diskusi. Ada apa ini? Kebetulan nih Pak Yudi ya, kita ada kedatangan Pak Alvis sama Bu Lendra. Ini kan kita ada diskusi. Nah, kalau saya pribadi, saya sih tidak setuju dengan putusan MK nomor 18 tahun 2019 itu. Tapi Pak Yudi bilang, Pak Yudi setuju. Nah, Bu Lendra sama Pak Alvis gimana nih? Oh gitu. Yang mana dulu nih? Bu Lendra dulu. Oke, baik. Kalau saya sih mengenai putusan MK yang nomor 18 tentang jaminan fidusia itu, saya pada intinya nggak setuju. Karena saya melihat dari sini, karena dari putusan itu kan harus ada keputusan pengadilan dulu untuk melakukan eksekusi. Nah, ini akan membuat kerja dari pengadilan itu akan bertambah, beban kerja dari pengadilan itu akan bertambah. Kemudian yang kedua ini mau tidak mau SDM dari pengadilan itu harus mempersiapkan diri. Nah, sementara kita tahu bahwa sekarang aja untuk pengadilan melakukan persidangan itu waktunya sudah mepet. Nah, kemudian untuk sengketanya itu membutuhkan biaya besar. Apalagi kalau kita bicara tentang jaminan fidusia, itu biasanya kan kendaraan berapa sih nilainya harganya? Cuma 5 sampai 10 juta. Nah, untuk pemanggilan, eksekusi, terus melakukan pengamanan dan lain-lain itu butuh biaya besar. Itu menurut saya sih. Setuju dengan pendapat Bu Lendra, tapi mungkin kalau saya lihat dari sisi asas hukumnya. Nah, kalau dari asas kepastian hukum dengan dihapuskannya pasal 15 ayat 2 dan 3 ini, otomatis ini akan memberikan suatu efek ketidakpastian terhadap kreditor yang beretikat baik untuk menegakkan isi perjanjian kredit itu sendiri. Nah, sedangkan di asas perlindungan hukumnya, nah dengan diputuskannya dari hasil putusan MK tersebut yang menghapus pasal 15 ayat 2 dan 3, tentunya perlindungan terhadap kreditor yang memberikan penjaminan atau memberikan fasilitas kredit atas jaminan fidusia ini, ya menjadi perlindungannya tidak ada gitu. Karena tidak ada lagi keistimewaan yang diberikan kepada kreditor untuk menarik ataupun mengambil alih ataupun menguasai objek jaminan fidusia ini. Itu sih Pak menurut saya. Ya, sebenarnya putusan MK itu terkait dengan fidusia ini, kenapa saya setuju? Karena sudah tepat. Pertama, dia adalah putusan yang memberikan terobosan. Terobosannya di mana? Kalau menurut konsep fidusia, itu kan sebenarnya meniru konsep kita mengenal hukum perdata. Konsepnya itu adalah para eksekusi. Ini kan masalahnya kan masalah eksekusinya. Kalau dilihat di situ putusan MK itu si pemohon itu bermasalah dengan eksekusinya. Jadi kalau melihat dari kita mengenal hukum perdata, sebenarnya konsep para eksekusi atau konsep di mana eksekusi bisa langsung dilakukan sendiri oleh kreditur itu sudah ada zaman dulu. Nah, kenapa ada zaman dulu? Itu konsep pembalasan dendam kreditur terhadap debitur sejak zaman Romawi. Nah, masalahnya kalau dulu bentuknya itu mungkin lebih sadis, sekarang bentuknya lain. Cuman sama aja, konsepnya adalah memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menekan debitur. Nah, ini yang dilihat oleh hakim MK untuk kemudian memberikan perlindungan dari sisi humanity-nya, kemanusiaan. Itu makanya saya sangat setuju dengan pandangan ini supaya tidak sewenang-wenang gitu. Gimana menurut Anda? Ya, kalau saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Yudi.
kita bicara fenomena hari ini, misalnya saja perusahaan pembiayaan hari ini sangat menjamur. Kemudian lembaga perbankan juga begitu, BPR juga begitu, sangat menjamur. Jadi ada persaingan bisnis di antara mereka. Mereka berlomba-lomba mendapatkan itu sebenarnya. Dalam implementasinya kemudian mereka kita tahu lah bahwa dalam ilmu perbankan itu kan ada prinsip 5C gitu kan. Yang paling utama itu kan karakter gitu. Nah, dalam menggait debitur sebagai pelayanan karena ada persaingan bisnis yang begitu ketat, yang karakter yang begitu utama itu kadang-kadang juga samping kan. Artinya mereka tidak lagi menilai debitur layak yang akan mereka berikan pembiayaan. Dan kemudian dalam pelaksanaannya pembiayaan diberikan kepada debitur, kemudian terjadi kredit macet, gitu kan. Ya semestinya kreditur kan punya hak untuk melakukan eksekusi, gitu kan. Tapi di dalam putusan MK itu menegaskan kan kekuatan eksekutorial yang dikatakan sama dengan kekuatan susun pengadilan MK itu tidak punya daya hukum yang mengikat sepanjang tidak dimanai dengan tidak adanya kesepakatan antara kreditur dan debitur. Ya, tapi kalau seandainya ada kesepakatan tentang uang prestasi, kemudian ada kesediaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminannya, itu kan sama. Nah sekarang putusan MK ini kemudian mendorong kreditur agar mencari debitur yang betul-betul sisi karakter punya etikat baik, kemudian mereka bikin kesepakatan tentang di PK itu kan ada pasal-pasal, ada pasal khusus yang mengatur tentang uang prestasi. Bisa dikerjakan apa saja uang prestasi itu, dibanding kreditnya. Nah, setelah itu disepakati, ya terjadilah hubungan antara mereka kreditur dan debitur gitu kan. Kemudian otomatis dengan diawali oleh debitur yang punya etikat baik, di saat dia sudah menyadari dirinya uang prestasi tidak mampu membayar kredit, kan tentu dia akan bersedia mengembalikan objek jaminan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam praktiknya juga kita kan sering mendengar kadang-kadang kreditur ngambil objek jaminan di mall, nyetok debitur di jalan raya, tarifnya begitu saja gitu kan. Ya itu kan juga seperti disampaikan oleh Pak Yudi tadi bicara dalam konsep humanitinya gitu kan. Itu kan benar gitu kan. Artinya kreditur nggak bisa begitu dong gitu kan. Juga kalau seandainya ini kredit macet, ya dia jaminannya harus diambil ya kan untuk proses penjualan atau pelelangan berikutnya kan ada pola yang lebih bagus gitu kan. Mungkin itu ya yang menjadi salah satu input di Mahkamah Konstitusi ya kan akhirnya melahirkan putusan ini. Jadi lebih cenderung kepada perlindungan kepada debiturnya, ada konsep humanis seperti yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi. Ya, kalau mungkin dari sisi human itu mungkin ada ini ya sisi pembenarnya. Cuma kan dalam hal efektivitas, dalam hal penegakan hukumnya, di sini akan membuat suatu kondisi adanya ketidakpastian terhadap penegakan hukum tersebut. Nah, objek jaminan fidusia ini bergerak otomatis apakah pada saat proses litigasinya atau pada saat proses untuk eksekusi pada eksekusinya apakah si debitur dapat menghadirkan atau tidak. Ini akan membuat tanda tanya terhadap penegakan bagaimana pelindungan bagi kreditur yang sudah beretikat baik tetapi di mana si debiturnya merasa wah jaminan ini sudah menjadi milik saya dan tidak beretikat baik untuk menghadirkannya. Ya, itu kan proses akhirnya ya. Di saat debitur uang prestasi kreditnya macet, maka itulah akhirnya. Ya kan objek jaminan dijual sementara dia yang menjual. Gitu. Putusan MK ini sebenarnya kan bicara dari konsep awalnya gitu kan. Kreditur itu mencari calon debitur, betul-betul calon debitur yang punya etikat baik gitu kan. Makanya kalau dari awal debitur yang sudah punya etikat baik, punya kredit yang tertangani, dalam pelaksanaannya kemudian dia macet dan dia menyadari itu adalah sebuah uang prestasi dan sebelumnya sudah disepakati dalam perjanjian kreditnya, maka dia tidak perlu lagi tidak bersedia menyerahkan objek jaminan, pasti dia akan bersedia menyerahkan objek jaminan. Kalau kita bicara debitur yang tidak punya etikat baik, ya mungkin bisa terjadi hal yang tadi objek jaminan dihilangkan, disembunyikan dan segala macamnya. Tapi sekarang bagaimana pembiayaan bank, ya kan sebelum dia memutuskan si A sebagai debitur, dia lihat dulu karakter si debitur itu. Tergambar bahwa dia debitur yang punya etikat baik.
baik, maka apa ketakutan yang pernah ke depan akan dihadapi oleh kreditur, ketakutan untuk jaminan hilang dan segala macam, itu tidak akan terjadi karena dia melakukan pengikatan dengan debitur yang orangnya adalah punya karakter yang bagus dan baik. Kalau menurut saya yang sekarang diputuskan oleh MK itu kan bukan bisa untuk ke depan yang disampaikan oleh Pak Hafiz, itu memang untuk ke depan. Tapi sekarang persoalannya adalah yang sekarang terjadi ini bagaimana kedudukan kreditur ketika dia akan melakukan eksekusi terhadap objeknya itu, sementara seperti tadi yang disampaikan barangnya sudah berpindah tangan kepada pihak lain. Terus bagaimana pihak ketiga yang merasa bahwa itu adalah punya dia pasti akan melakukan proses yang panjang lagi, yaitu mengajukan keberatan ketika ada putusan untuk eksekusi, karena putusan eksekusi itu harus ada putusan pengadilan. Jadi menurut saya itu tidak mutlak. Kalau seandainya ada kesepakatan tentang uang prestasi, kemudian debitur bersedia menyerahkan bukti jaminan, tidak perlu ke pengadilan. Iya. Debitur bisa menunjukkan bukti jaminan. Iya, itu kalau umpamanya memang ada kesepakatan. Kalau umpamanya di sini kita bicara tentang debitur yang tidak beretikat baik. Enggak. Kalau harus kita bagi dua dulu. Satu kesepakatan, satu menyerahkan bukti jaminan. Kesepakatan itu kan di awal perjanjian kredit namanya kan. Dalam perjanjian kredit itu kan berbicara hak dan kewajiban. Kemudian ada pasal tersendiri yang mengatur tentang kriteria apa saja yang bisa dinyatakan sebagai uang prestasi. Udah disepakati oleh mereka. Jadi kesepakatan itu bukan di ending di saat dia memacet atau uang prestasi, enggak gitu kan. Tapi di awal udah disepakati dulu. Itu kesepakatannya. Gitu. Saya ngerti Pak, maksudnya gini, dalam posisi ini kondisi yang ada itu adalah perjanjian dengan jaminan fidusia ini sudah terjadi, bukan akan terjadi. Kalau akan terjadi, ini kondisi sekarang. Bagaimana mengatasi itu, gitu loh. Kalau pemain ke depan mungkin ada solusi baru atau ada antara seperti yang disebutkan tadi, lembaga pembiayaan akan melihat 5C tadi. Tapi sekarang bagaimana dengan kondisi yang sudah ada, MK menghapuskan itu, efek-efek yang akan terjadi yang disampaikan oleh Pak seperti saya sampaikan tadi. Ya, itu solusinya saya yakin dan percaya kita bicara lembaga pembiayaan, finance atau bank misalnya, mereka selama ini sudah memformulasikan di dalam perjanjian kredit itu apa saja kriteria yang bisa dinyatakan kemudian adalah suatu bentuk prestasi. Kemudian mencermati putusan Mahkamah Konstitusi ini gitu kan, maka mungkin disempurnakan aja perjanjian kredit itu perlu penyempurnaan terhadap redaksional pasal yang mengatur tentang uang prestasi. Misalnya ini sebuah gambaran di lembaga perbankan itu kita juga mengenal ada istilah kolektabilitas 1 sampai 5, ya kan? Pol 1 dan Pol 2 itu dianggap performa luar, artinya performanya bagus. Ya kan? 3, 4, 5 itu non performa begitu performanya tidak bagus. Bank kan finance dan bank itu tidak mau apabila kemudian NPL-nya jadi naik, rentanya jadi besar gitu kan. Nah, itu kan bisa kemudian ditarik gitu kan. Ditarik ke dalam sebuah rumusan perjanjian kredit. Kapan ini angsuran berapa lama kemudian angsuran tidak dibayar itu dinyatakan uang prestasi. Nah, itu sudah disepakati oleh kreditur dan debitur dengan bukti fakta dia menandatangani perjanjian seperti ini sudah disepakati. Berbeda. Ya udah ada kesepakatan tentang rumusan uang prestasi. Sekarang persoalannya objek jaminannya, ya kan? Nah, mau nggak pertanyakan ketakutannya dari kreditur, objek jaminannya pas dicari nggak ada, ya atau dihilangkan atau disembunyikan dan segala macam. Itu makanya bagaimana lembaga pembiayaan atau lembaga perbankan agar peristiwa ini tidak muncul di kemudian hari, objek jaminan tidak hilang dan segala macam. Maka di awal dia harus lihat dulu karakternya begitu, calon debitur gitu kan. Ya, kita sama tahu lah. Ini fakta di lapangan saja. Saking ketatnya persaingan, lembaga pembiayaan itu kemudian menggunakan istilah refund, ya kan? Dia berikan pembiayaan, kemudian ada refund, ya kan? Kalau benar-benar kalau nggak salah kan 20% ya Pak Gus ya. Kalau rumah 40%, mau DP-nya, ya kan? Sementara dalam implementasinya 20% ini tidak dibayar, tidak terpenuhi secara murni. Kenapa? Karena ada refund nanti. Jadi lembaga pembiayaan itu berikan refund sekian persen, akhirnya DP 20% itu sudah menjadi 10% mungkin. Itu kenapa? Karena mereka
menggait supaya para kalau begitu akan mau mereka berikan pembiayaan gitu kan. Kalau itu kan nggak mungkin mereka bisa bicara karakteristik tadi, karakter tadi gitu kan, tidak akan terfilter dengan bagus ya. Ya itu yang terjadi. Berarti maksud Bang Hafiz ini adalah yang di awal itu harus dimasin dilakukan dulu. Harusnya dimasin. Kemudian diartikan di dalam perjanjian itu diimplementasikan si putusan MK ini. Sebenarnya putusan MK itu mempunyai nilai baru, dia menimbulkan nilai baru dan memaksa pembuat hukum untuk menyempurnakan terkait dengan eksekusi jaminan hak penggunaan. Sebenarnya ini PR lama, karena selama ini hanya dibiarkan mau dia undang-undang apapun yang terkait dengan jaminan hak penggunaan selalu endingnya adalah eksekusi yang serampangan. Nah, mungkin itulah yang nanti menjadi PR selanjutnya. Tapi sekali lagi putusan MK ini bukan putusan yang kemudian mengkapiri dari sisi bank atau finance ya, lembaga finance tidak, tapi lebih karena mengarahkan kepada tracknya. Kita kembali ke arah yang sekarang bukan arah yang zaman dulu. Itu aja mungkin ya. Bagus kayaknya mungkin masing-masing punya dan ya, memang itulah yang terjadi kalau di dunia seperti kita yang dunia hukum. Tidak akan ada kesimpulan yang oke, kita setuju dengan yang satu kata ini, tidak. Karena hukum itu bersifat sosial, di mana tidak ada jawaban pastinya, tergantung dari mana sudut pandang. Mungkin dari setiap orang mungkin sudut pandang masing-masing. Kalau dari dalam hal ini, ya kita setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda. Nah tentu dari pendapat ini tinggal di bagaimana mengambil suatu keputusan yang lebih bijak dalam memutuskan terhadap suatu permasalahan atau itu ya diskusi santai kita pada hari ini. Ya mungkin untuk di lain kesempatan kita akan hadir kembali dengan beberapa topik-topik yang lebih seru lagi dan lebih update lagi untuk permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat yang mungkin akan kita diskusikan lebih detail ataupun lebih dalam lagi. Mungkin sekian dari kita dari tajako.com. Hari ini saya Agus, Yudi, Saya Rendra. Saya Hafiz. Kami pamit undur diri. Salam tajako.com dan jangan lupa untuk di subscribe ya channel kami ini, dan kemudian jangan lupa untuk kunjungi web kami di www.tajako.com atau tinggal klik nanti link di bawah ini ya yang sudah tersedia. Bisa Anda akses untuk nanti di sana bisa melihat website kami, kemudian layanan yang akan kami berikan. Sekian, terima kasih, selamat siang.